Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya telat ya, saya lagi di Depok, dipindah tadi ke kampusnya, jadi telat sedikit kita ya. Ini Helmi saya jadiin co-host bentar ya, masih banyak nggak teman yang belum masuk? Ini Helminya udah masuk belum sih? Udah ya. Langsung ini ya, share PPT-nya dulu ya sebentar. Hari ini kita materinya Word, nggak banyak ya, seperti yang sudah saya infokan. Materi kita nanti lebih banyak langsung ke teori. Jadi untuk kelompoknya jangan lupa ya, diingat siapa aja kelompoknya yang berdua-berdua. Helmi belum kirim ya Hel? Teman-teman yang kelompok. Untuk list kelompoknya belum, Bu. Mungkin nanti siang baru saya kirim. Oke. Damar udah kirim ya Damar ya? Belum juga? Sudah, Bu. Hah, Damar udah kirim? Oh, sorry. Yang per kelompok kan, Bu? Iya, sorry sebentar ya. Saya lagi bukanya di laptop saya. Enggak sinkron. Ini Damar kirim kemana ya? Maaf, Bu, belum, Bu. Benar kan belum? Enggak, anak muda. Iya, nggak apa. Ntar dikirim ya. Jadi hari ini kita masuk ke dalam materi kita, Word. Saya rasa semuanya sudah paham juga apa sih yang disebut dengan Microsoft Word. Ya, terus kemudian versinya pun saya rasa kamu menggunakan versi yang berbeda, tapi di sini saya akan menggambarkannya di versi 2010. Walaupun saat ini sudah versi yang berapa? Versi Word yang berapa sekarang? Berapa yang baru? 2022. Sudah ada yang pakai? Sudah ada yang pakai? Atau siapa aja sih yang pakai Word di atas 2010? Jangan 10 deh, 10 kelamaan ya. Ini kayaknya versi yang lawas antara 2022. Masalah built-in dari laptopnya juga. Berarti tergantung baru beli laptop apa enggak ya. Nah, sekarang kita lihat dulu pendahuluannya. Sebenarnya apa sih yang disebut dengan Word? Ya, Word adalah software ya, dia masuk ke dalam software.
yang bentuknya adalah pengolah kata atau word processing, yang merupakan bagian dari Office Suite, yang dimana selain Word ada Excel, ada PowerPoint, dan sebagainya, dibuat oleh Microsoft Corporate. Untuk keluarannya dia ada 3 paket utama untuk Office, ada yang Home and Student, Home and Business, dan Profesional. Sekarang kenapa sih kita mesti belajar Word? Ya, karena sebagian orang menganggap Word itu adalah tools yang paling sederhana. Ya, anggapan ini mungkin menyebabkan mereka menggunakan itu tidak ubahnya seperti menggunakan mesin ketik aja. Ya, tidak bisa dikatakan benar ya karena kita tidak melakukan survei, tapi memang sebagian besar penggunaan Word ini belum banyak yang untuk saya mengambil contohnya adalah di komunitas atau di lingkup kerja saya aja masih banyak juga yang menggunakan Word itu belum explore sampai ke dalam-dalamnya ya. Nah, di sini memang tergantung penggunaan dari aplikasi ini sebenarnya. Apakah memang dia digunakan sehari-hari dalam melakukan pekerjaannya, ya. Kalau misalnya cuma sekali-sekali memang eksplornya mungkin tidak terlalu banyak atau tidak terlalu mendalam. Nah, di sini ya, kalaupun demikian adanya, software atau aplikasi ini sebenarnya terlalu canggih jika digunakan hanya untuk menggunakan mesin ketik. Ya, bahkan menurut suatu riset, umumnya pengguna Microsoft Word aja itu hanya mengekspor 20% dari seluruh fitur yang disediakan. Saya nggak tahu ya, mungkin di antara kalian sudah banyak yang mengekspor Word, atau mungkin memang ada juga yang belum terlalu banyak yang mengekspor. Ya, nanti kita lihat gimana besarnya kalian mengeksplor dan dari latihan-latihan yang mungkin nanti akan kita lakukan. Ya, nah ini adalah perkembangan dari Word itu sendiri, ya, mulai dari Office 3, kemudian naik ke 95, 2000, 2002, 2003, 2007, 2010, dan seterusnya. Nah, ini adalah menu, ya, atau user interface-nya dari Word itu sendiri di 2010. Ya, kalau misalnya tampilan kalian masih sama seperti ini, ya, atau sama dengan yang di gambar ini, ya, kemungkinan kalian menggunakan versi yang sama. Kalaupun berbeda, biasanya tidak terlalu mencolok perbedaannya, ya, atau ataupun kalaupun mencolok, kita masih bisa meraba dengan mudah, ya, kalau kita sering menggunakan Word itu sendiri. Nah, ini adalah yang disebut dengan Quick Access Toolbar-nya, ya. Ini ada save, dan ini juga bisa kita manage ya, kita bisa menambahkan sendiri ya, atau bisa mengurangi tergantung kita mau memilih menu apa yang ada di dalam Quick Access ini sendiri. Nah, ini adalah menu ribbon, ini navigasi plane-nya, terus kemudian ini adalah dokumen atau area kerjanya. Nah, ini adalah panel kanan. Panel kanan ini berisi apa? Ada yang tahu? Apa sih isinya panel kanan? Apa yang biasanya ada di dalam panel kanan? Ini kita sharing ya, karena di laptop saya di sini tidak terlalu sama pengguna menunya. Nanti kita ini aja, kita lihat yang menu inti-intinya. Ya, ada yang pernah pakai menu kanan ini, panel kanan? Biasanya untuk apa sih panel kanan? Nih, diem saja. Pada kemana? Pada puasa nggak? Yang puasa? Yang menjalankan ibadah puasa masih semangat? Baru hari kedua? Aman, Bu. Semangat.
Oke ya. Nah, sekarang kita lanjut aja kalau tidak ada yang menjawab. Nah, di sini adalah ada di bawahnya status bar. Kalau kita lihat di sini, ini ada tab. Tab ini adalah berisi menu-menu yang memiliki bagian lagi di dalamnya ya. Di sini ada grup clipboard ya. Terus kemudian di sini ada grup font. Nah, ini saya rasa kalian sudah biasa menggunakannya. Nah, yang akan kita bahas sedikit ini adalah ekstensi dari suatu file. Ekstensi file merupakan tambahan nama dari suatu file untuk menunjukkan jenis atau format file tersebut. Jadi setiap file itu biasanya punya atribut. Yang paling mencolok atau yang paling kelihatan jelas atribut dari file itu adalah nama file. Itu nama yang dibuat oleh pengguna atau pembuat file itu sendiri. Nah, atribut yang lainnya itu yang bisa terlihat itu adalah extension ya atau jenis atau tipe dari suatu file ya, di mana jenis itu sendiri nanti menghasilkan atribut atau extension yang berbeda-beda. Nah, contohnya di sini ada bintang.mp3 di sini untuk jenis file yang berbentuk audio atau musik. Terus kemudian ada bintang.xlsx ini adalah file Microsoft Excel ya. Kemudian ada bintang.docx ya untuk file Microsoft Word. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk Excel atau untuk doc di sini sekarang ada tambahan X, itu artinya apa? Ada yang sudah tahu? Kenapa sih ada .doc dan .docx di dalam Microsoft Word dan ada .xls dan xlsx di dalam Excel? Demikian juga di PPT. Apa sih yang membedakan antara dua extension itu? Ada yang pernah tahu? Boleh sebut nama ya? Saya sebut namanya kalau nggak ada yang jawab. Salsa Putri Sabita. Ada? Iya, Bu. Ada Salsa, oke. Apa sih Salsa bedanya .doc dan .docx? Mungkin versinya, Bu. Ini di versi yang sama? Di versi 2020 atau 2010. Tepatnya sih di 2007 ke atas. Itu ada extension .doc dan .docx. Aditya? Iya, saya Bu. Nah, apa bedanya? Perbedaannya dari ini sih Bu, jenis ya sama sih kayak Salsa tadi, dari apa? Kalau DOC itu dari versi Word yang 2003, kalau yang 2007 sampai 10 ke atas itu ada pakai X-nya Bu. Sebenarnya di dalam 2010 atau di 2007 ke atas itu sendiri dia memiliki 4 default extension untuk Word ya. Untuk yang bentuknya dokumen itu ada .docx dan .doc. Kalau kalian lihat pilihannya. Ya. Selain .doc dia ada yang bentuknya macro enable dokumen, dia ada .docm ya, tapi di dalam di bawah 2007 itu ada masih tetap .doc ya. Yang bentuknya template extensionnya itu adalah .docx ya. Dan di bawah 2007 itu namanya .dot ya. Macro enable template-nya di 2007 ke atas itu .m, di 2000 di bawah 2007 itu .dot ya. Jadi di sini kenapa harus ada X ya? Sejak versi 2007 Office menggunakan format
file yang disebut dengan OpenXML atau bahasa standar dari web. Ya, itulah mengapa ada penambahan huruf X pada extension file Microsoft Office versi 2007 ke atas. Yaitu ada yang berbentuk doc dan ada juga yang berbentuk atau menjadi .docx. Bisa kalian cek di Word kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan yang 2007 ke atas, pilihan extensionnya itu ada selain doc ada .x ya. Nah, pasti akan ada perbedaan ya antara .doc dengan .docx. Itu ya tadi sudah berbasis standar web untuk yang X ya. Keunggulannya file otomatis terkonversi ya, sehingga ukuran filenya relatif lebih kecil. Terus kemudian struktur file-file pendukungnya juga tetap terjaga. Jadi kalau misalnya ada format-format yang format-format khusus, dia tetap akan stabil kalau kita menggunakan .docx ya. Terus modifikasi informasi dokumennya lebih mudah dalam integrasi, terus mudah dalam pembedaan dokumen yang berisi atau bebas dari makronya. Nah, kemudian kita sekarang masuk ke dalam mengelola versi dokumen. Di di Word, ya, secara otomatis berkas kita atau file kita itu akan menyimpan duplikat atau kopian ya dari file dokumen yang terbuka setiap 10 menit sekali. Entah kalian sadar atau tidak, ya biasanya akan ada update secara otomatis ya. Jadi jika kita menutup file tanpa menyimpan pun, kita juga masih bisa membuka file dokumen kita atau file duplikatnya. Ya. Nah, untuk otomatis update-nya ini sendiri, itu bisa kita setting ya. Cara mengatur frekuensi penyimpan otomatisnya bisa kita pergi ke dalam menu tab, yaitu yang file, kemudian pilih option, ya, pilih jendela Word option, pilih tab save, ya. Nah, pada bagian save auto recover information every book-nya, masukkan angka dalam bentuk menit 1 sampai dengan 120 tergantung kita mau melakukan update otomatisnya setiap berapa menit. Ya. Nah, ini di dalam Word juga kita bisa menampilkan dokumen versi sebelumnya, ya. Kita bisa tinggal buka open, terus kemudian di backstage view-nya, nanti kita bisa lihat ada beberapa versi dokumen autosave yang sudah terjadi di berkas kita. Kalau kita mau, ini cara melihatnya ya. Terus kalau misalnya kita mau mengganti dokumen yang terakhir kita buat atau dokumen saat ini dengan versi yang sebelumnya, ya, kita tinggal pilih dokumen sebelumnya tadi, terus kemudian pada autosave versionnya itu nanti akan muncul ribbon, kita klik restore. Ya. Jadi nanti kamu bisa coba-coba, bisa explore ya Word kalian, ya. Gimana sih cara menampilkan file ya. Jadi menampilkan file itu ada beberapa macam ya. Ternyata ya bisa kita menampilkan file yang sekarang, file yang sebelumnya. Nah, terus kemudian di sini juga bisa menampilkan file dokumen sebelumnya yang belum disimpan. Yang tadi kondisinya misalnya kita sedang mengerjakan terus tiba-tiba langsung kita matikan ya, atau kita tutup tanpa kita save ya. Jadi masih bisa kita ambil ya, dengan cara pergi ke tombol manage version tadi, kemudian klik recover unsaved dokumennya. Nah, terus kemudian kemudian tampilan dari Word kita itu juga bisa kita ganti. Secara default itu warnanya adalah biru ya. Nah, Office 2010 datang dengan 3 skema warna tampilan atau color scheme-nya. Jika kita bosan dengan warna biru, ya, kurang nyaman dengan tampilan blue, kita bisa menggantinya menjadi hitam atau silver. Jadi di sini untuk skemnya, warna skemnya cuma disediakan 3 untuk yang 2010. Ya, ini cara untuk merubah skemnya. Itu dari menu ribbon, pilih file, kemudian option lagi, terus kemudian pergi ke tab general, kemudian pada option color scheme, pilih color scheme. Nah, mau kita tetap pilih biru
biru, atau kita mau ganti menjadi silver, atau kita mau mengganti menjadi black. Ya, kalau kita black ini adalah tampilan kalau kita menggantinya menjadi black. Ya. Nah, kemudian customisasi menu ribbon atau quick access toolbar. Ini bisa kita kita bisa tambahkan ya kalau memang belum ada di sini. Ini dia, ini ya menu ribbon. Kalau misalnya belum ada, kita bisa tambahkan atau bisa kita delete atau kita ganti ya dengan cara pergi ke kita klik kanan ribbon, lalu pada pop up menu pilih custom ribbon ya. Kita pilih mana yang mau kita bentuk atau kita buat atau mana yang kita mau keluarkan ya. Nah, ini dia. Kita juga bisa menyembunyikan ribbon kita ya. Agar di sini ruang kerja kita menjadi lebih luas. Itu dengan cara mengklik ke atas sehingga di sini nanti hilang semuanya. Quick access toolbar juga bisa kita custom ya. Ini enaknya memang sekalian langsung praktek kaliannya. Nah, ini mengenal dokumen view. Nah, view di sini juga macam-macam bentuknya ya. Di Word ini kita bisa mengganti tampilan dokumen sesuai dengan kebutuhan. Untuk berpindah tampilan caranya kita bisa pergi ke tab view ya. Di sini di menu tab tadi ada file, ada home, ada insert, ada page layout, ada reference, ada mailing, review, my tab, dan view ini sendiri. Nah, di view ini sendiri dia nanti ada grup dokumen view-nya, yaitu ada print layout, ada full screen reading ya, ada web layout, ada outline, ada draft. Ya, di mana setiap menu ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, di sudut kanan bawah jendela, klik pada tombol toolbar ya. Kalau kita klik print layout, dia nanti atau full screen atau reading, web layout, outline, atau tombol draft. Ini bisa kita klik. Ya, jadi caranya bisa kita keluarkan seperti ini atau kita bisa tulis ya atau kita ketikkan. Nah, ini adalah penjelasan dari kelima jenis tampilan tadi. Kalau untuk print layout adalah merupakan tampilan default yang biasa kita gunakan ya. Tampilan ini akan menampilkan tampilan yang sama ketika dokumen itu akan dicetak. Nah, komponen seperti margin, header, footer, watermark, dokumen juga akan ditampilkan. Terus kemudian kalau yang full screen reading ya, ini menampilkan dokumen konten layaknya slide presentasi yang cocok untuk dibaca. Jadi kalau kita hanya untuk membaca saja, kita bisa mengganti tampilan view kita dengan full screen reading ya. Karena di sini dia bebas dari margin dan segala macam. Ya, pada tampilan ini menu ribbon diganti dengan satu toolbar yang terletak di atas dengan tombol simpan cetak. Jadi hanya simbol-simbol yang penting saja yang akan dimunculkan di dalam tampilan view screen reading ini sendiri. Ya, terus kemudian kalau di view yang web layout ya, menampilkan dokumen layaknya tampilan di web browser. Pada tampilan ini kita akan melihat background dan efek-efek lain dan bagaimana teks ditempatkan pada Windows serta bagaimana grafik atau gambar ditempatkan. Ya, jadi seperti kita melihat web, tampilan yang akan kita baca itu sendiri. Nah, kemudian selain yang web layout ada outline. Nah, view yang ada di outline ini akan menampilkan struktur dokumen secara bersarang atau bertingkat berdasarkan heading ya, kemudian serta disediakan tool untuk mengubah hierarkinya. Indentasi dan simbol tertentu digunakan untuk mengidentifikasi level dari heading dan paragraf pada struktur dokumen ini sendiri. Jadi di sini kelihatan ya, kalau dia berbentuk daftar isi lebih terlihat lagi. Tapi kalau misalnya kita menggunakan dokumen itu dalam bentuk naskah yang terdiri dari paragraf, nanti akan juga terlihat jelas ya bentuk outline-nya seperti apa. Nah, terus kemudian yang berikutnya cara menampilkan panel
style konten di sebelah kiri dokumen ini ada ininya ya, ada caranya ya. Ini adalah untuk mengganti stylenya aja. Nah, terus kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, yang berikutnya, kalau misalnya kita ingin melihat hanya level tertentu ke atas, kita bisa mencobanya dengan memilih level mana yang mau kita lihat ya. Nah, ini adalah cara untuk membuka dan menutup bagian dokumen ya. Terus kemudian kita juga bisa menggunakan tanda plus atau minus ya. Untuk mengubahnya, terus kemudian di sini reorganisasi level heading dokumennya bisa kita gunakan cara yang berbeda, yaitu dengan cara menekan tambah plus atau minusnya. Nah, yang berikutnya adalah untuk menaikkan atau menurunkan level heading dokumen. Caranya adalah select atau klik heading atau teks biasa yang ingin dinaikkan atau diturunkan posisinya. Ya, kemudian pada tab outlink tabnya, group outline itu lakukan salah satu di bawah ini ya. Tombol promote-nya untuk menaikkan satu level, demote-nya untuk menurunkan satu level, ya, klik tombol promote to heading 1 untuk menaikkan ke level tertinggi yaitu heading 1 ya. Nah, ini nanti kamu bisa explore, kamu lihat perbedaannya. Nah, ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dari tampilan view dalam bentuk draft ya. Di sini ada keterangannya. Ini spasinya normal, ini adalah heading 2, ini normal, ini heading 3. Heading 3 itu berarti ada subbab di dalam subbab yang lebih besar ya. Nah, ini adalah fungsi untuk membagi jendela. Ya, kita bisa klik tombol yang ada di pojok kanan. Nah, terus kemudian ini untuk split-nya. Ini bisa kalian explore, tapi di sini kita yang akan saya infokan ke kalian adalah bahwa di dalam suatu aplikasi ada cara-cara cepat yang bisa kita gunakan ya, agar kita tidak selalu menggunakan mouse untuk melakukan kerja kita ya. Jadi ada beberapa shortcut key yang bisa kita gunakan secara umum ya. Di antaranya ada Ctrl C, itu fungsinya untuk melakukan copy, Ctrl ditambah dengan X untuk cut, Voltus untuk paste, Z untuk undo, Y untuk redo, terus kemudian P untuk print, S save, F find, H untuk replace, U untuk open, N untuk new dokumen, W untuk close dokumen. Ada lagi penggunaan Ctrl diikuti dengan Shift baru dengan C, itu untuk copy formatting. Dan seterusnya, dan masih ada banyak lagi ya shortcut yang bisa kita gunakan yang belum tercantumkan di sini. Mungkin nanti kalian bisa sharing kalau misalnya ada di antara kalian yang mengetahui ya function ya atau shortcut key yang lainnya selain yang dibahas di sini. Nah, yang akan saya informasikan ke kalian adalah kalian di sini langsung membuat latihan 1 ya, di mana ketentuan soalnya adalah ketiklah naskah di bawah ini sesuai aslinya. Nah, kemudian buat latihan ini dalam satu file, beri nama kalian ya, nama filenya diberi kelas, nama, terus kemudian nanti dikasih informasi latihan MS Word 1. Nah, buat naskahnya ini dalam format kolom dan drop cap. Drop cap itu yang mana? Yang mana yang drop cap? Ini nanti ada 2 ya, ada format kolom dan drop cap, tapi dalam 2 bentuk tampilan. Yang pertama seperti ini, yang kedua nanti ada insert gambar sedikit. Drop cap itu yang mana sih? Yang hurufnya gede bukan, Bu? Yang hurufnya? Gede sendiri itu. Di
yang hurufnya besar sendiri ya, itu adalah drop cap. Nah, nanti kalian lihat materi ini, kemudian kalian kira-kira ini sebenarnya huruf apa sih? Ya. Di sini saya nggak memberikan untuk size hurufnya, yang penting jenis hurufnya dulu aja. Kalau kalian bisa langsung ke hurufnya sih lebih oke, ya. Tapi secara standar itu biasanya isi itu 12, kemudian judul itu biasanya lebih besar. Nanti kamu coba kalian kira-kira ya untuk judul ya. Jadi size-nya saya tidak akan saklek menentukan harus size harus sama ya. Tapi yang harus sama itu adalah jenis hurufnya. Size-nya sama lebih oke lagi. Ya, demikian juga ini. Jadi di sini ada drop cap, terus kemudian nanti di sini ditambah dengan apa namanya ini? Kalau tampilnya seperti ini. Apa namanya? Ada yang pernah dengar word art? Saya harusnya luring dulu ya pas awal ini, jadi biar tahu siapa yang saya tidak expert juga ya, tapi minimal sehari-hari saya bekerja dengan Word, dengan Office. Siapa yang kemampuan Word-nya menurut kalian dulu sudah 50%? Nggak usah malu. Nggak usah takut dibilang sombong. Karena kan di sini kalian nanti bisa sharing. Nanti setelah ini minggu depan akan bertambah lagi latihannya. Ini saya rasa paling mudah ya. Mudah kan ini ya? Gampang kan? Gampang banget. Cuma ngetik aja, cuma kalian cari drop cap-nya dari mana, word art-nya dari mana. Abdullah Hanif Joko. Abdullah. Seberapa sering kamu menggunakan Word? Bu. Seberapa sering kamu menggunakan Word? Nggak sering-sering amat sih, Bu. Nggak sering-sering amat. Kamu tahu posisi drop cap? Kurang tahu, Bu. Oh, belum tahu. Oke. Terus Aditya lagi. Saya, Bu. Ya. Berapa persen kira-kira kamu mahir Word-nya? Word tuh kali berapa ya? 30%, 40% Bu. Dipakainya cuma buat kalau ngerjain ini doang, Bu. Kayak ada praktikum terus taruh file gitu-gitu doang sih. Oke. Naldo. Ya. Penggunaan Word kamu berapa persen? 40% ya. Ini lama-lama suara saya agak hilang nih puasa nih. Pak Irunisa. Berapa persen Kak Irunisa? Sama sih Bu, mungkin 40%-an aja. 40%. Drop cap taruhnya di mana? Letaknya di mana? Belum Bu, belum tahu. Belum tahu. Oke. Terus Lutfi. Lutfi yang mana, Bu? Emang ada berapa Lutfinya? Ada 2, Bu. Lutfi Mahfud. Hadir, Bu, hadir. Berapa persen penggunaan Word kamu menurut kamu? 30, Bu. Waduh. Saya Lebih buat kurang. cuma praktikum doang, laporan gitu-gitu doang. Okay. Selebihnya tidak ada.
Penggunaan kolom paham? Ini ada kolom ya di sini ya. Cara menggunakan kolom tahu? Masih belum terlalu paham, Bu. Andi Maulana? Iya Bu, kalau saya sendiri jarang gunain ini sih Bu, apa Word sih Bu. Saya lebih ke Google Docs Bu. Jadi agak sedikit gitu lebih tahu tentang Word. Oke. Terus kemudian Arun Naskar. Iya Bu. Ya. Berapa persen menurut kamu bisa atau mahir menggunakan Word? Kalau menurut saya memahami cuma 30%, soalnya masih bingung di bagian kayak paragraf tengah kiri sama ini. Oke. Terus Damar? 30% doang sih, Bu. 30%. Pakai Word cuma buat praktikum buat laporan doang sih, Bu. Terus Elvana? Iya, Bu. Berapa persen penggunaan Word-nya? 30-an lah, Bu. 30-an? Iya. Oke. Dropcap ada di mana juga belum tahu? Belum, Bu. Oke. Berikutnya Ferdi. Saya Bu. Ya. Iya. Berapa persen? 40%-an doang Bu. 40%. Iya. Saya pakai board cuma buat ngerjain tugas doang. Oke. Terus siapa lagi? Bentar ya. Hana Oktaviana. Iya, Bu. Berapa persen? 40%, Bu. 40%. Nah, bisa menggunakan kolom? Bisa di bagian tab layout ya, Bu. Terus kemudian dropcap tahu? Dropcap yang I besar yang internet itu, Bu. Posisinya kalau di Word di mana? Di mana ya? Lupa, Bu. Lupa. Oke. Lutfi Ardiansyah. Iya, Bu. Berapa persen kamu? Kalau persennya mah kurang tahu, maksudnya hitungannya persennya gimana, cuman ya paling saya cuma pakai tools-tools yang biasa dipakai aja Bu, cuman kadang kalau misalkan ya gitu aja sih Bu, kayak kalau dropcap gitu-gitu saya waktu pernah bikin tahu, cuman mungkin kurang hafal aja Bu lokasinya di mana toolsnya itu. Explore lagi berarti ya, harus explore lagi ya. Oke, terus Haikal. Saya Bu. Ya, berapa persen menurut kamu menguasai Word? Saya kurang tahu deh Bu, soalnya saya juga jarang menggunakan Word. Waktu SMA juga kalian pada jarang menggunakan Word? Iya Bu. Jarang juga? Iya. Oke. Sebentar. Yang berikutnya, Matthew. Ya Bu. Menurut Matthew seberapa besar menguasai? Mungkin 30% Bu. Soalnya biasanya dipakainya buat bikin laporan praktikum aja sih kalau Word. Cuma itu aja? Iya Bu. Terus setelah Matthew, Muhammad Fadil, apa sih Fadli ya? Iya Bu. Ya. Paling 30% buat tugas-tugas doang Bu. Cuma buat tugas-tugas aja? Iya Bu. Oke.
Muhammad Fakih. Iya, Bu. Menurut kamu seberapa besar kamu menguasai Word? Saya sekitar 30-40-an. Kayak sama kayak standar buat kayak apa tuh ngisi-ngisi tugas itu, laporan. Rifki? Muhammad Rifki? Ada? Ada Muhammad Rifki? Nggak kedengaran suaranya? Ada masalah ya koneksinya? Mic-nya error, Bu. Oke. Nurul Huda. Iya, saya Bu. Seberapa besar kamu menguasai Word? Kalau dihitung dalam persenan kayak sebelum-sebelumnya, saya kurang tahu ya seberapa besar saya menguasai sebuah Word, karena sebagai saya sendiri ya kan, untuk menggunakan Word ini hanya untuk ya ngerjain tugas, bikin laporan praktikum dan segala macamnya, tidak sampai ke bagian advance kayak ya bikin apa sih namanya, nentuin format kolom dan naruh drop cap. Seperti itu, Ibu. Oke. Aduh. Bu. Ah. Tadi mic saya error, Bu. Sorry, Bu. Ya, nggak apa-apa. Gimana? Menurut kamu berapa persen sih bisa menggunakan drop cap? Apa namanya? Word? Kalau dalam persentase sih, persen, saya nggak tahu sih berapa ya. Mungkin saya sebelumnya pakai Word ini cuma buat ngerjain tugas. Ya paling nama masukin itu. Mungkin kalau tata letak fungsi fungsionalnya itu belum terlalu expert ya, Bu. Oh, belum terlalu hafal ya? Ya. Oke. Selain Rifki, Rahmat Santoso? Saya, Bu. Ya. Saya menggunakan Word paling 30% aja, karena untuk menggunakan Word saya masih paling buat ngerjain tugas praktikum, itu doang sih, Bu. Jadi selama kalian kuliah hanya itu aja, hanya menggunakan, belum ada disuruh buat penulisan ilmiah atau makalah atau gimana? Belum, Bu, karena posisi kita sendiri masih semester 2. Waktu SMA? Untuk waktu SMA sih saya pernah untuk penulisan karya ilmiah. Kan biasanya formatnya dia lebih formal. Sudah pernah menggunakan penulisan yang formal? Format sih belum kayaknya. Format yang ini. Format paragraf apa? Yang formal. Formal sih kayaknya baru kayak upload, kayak baru ngasih ke guru doang sih. Waktu itu cuman praktek biasa pas praktek karya ilmiah. Jadi belum terlalu formal. Iya. Jatuhnya masih kayak tugas praktek doang. Oke. Terus siapa ini? Tadi Helmi ya. Sanjay. Sanjay dulu deh. Sanjay gimana Sanjay? Sanjay? Ada Sanjay? Mic-nya rusak juga, Bu. Oh, mic-nya rusak juga. Savana. Iya, Bu. Ya.
Kalau saya paling 40% sih. 40%? Iya. Berarti, sudah pernah menggunakan, table mungkin? Table Kolom atau kolom? kolom itu yang di layout. Mhm. Ya, udah. Sudah? Sudah, Bu. Oke, terus drop cap? Kalau drop cap itu yang ada di insert ya, Bu? Ya. Udah sih, udah pernah sekali, 2 kali. Oke, ya berarti sudah bisa lah ya. Nah, terus kemudian, siapa lagi nih? Tia? Saya, Bu. Gimana Tia? Udah pernah belum? Kalau untuk drop cap sama format kolomnya belum sih, Bu. Jadi paling pakai Word itu buat ngerjain tugas doang. Cuma ngerjain tugas saja? Nah, oke. Ya, terus berarti semuanya rata-rata sama ya? Nah, intinya adalah kalau kita ingin membuat dokumen, terus kemudian nanti di dalam dokumen ini ada, apa namanya, fungsi-fungsi ya, yang akan kita, kita buat berbeda dengan yang lainnya, seperti misalnya yang biasa kita buat kan dia terdiri dari 1 kolom, ya, kolom yang lebar atau yang panjang. Nah, tapi ingin kita bentuk ke dalam, 2 kolom, ya artinya atau intinya adalah teks yang mau kita buat semuanya harus kita ketikkan terlebih dahulu, ya baru setelah itu bisa kita modif atau modifikasi, ya. Di sini kalau misalnya dilihat dari contoh, huruf, I-nya ya, ini semuanya kita bisa ketik ini semuanya dalam satu tulisan dulu semuanya, ya. Baru setelah itu nanti kalau misalnya mau dibuat di kolom, berarti kita blok semuanya, kemudian pilih, view, ya, terus nanti kamu cari bagian yang ada, view, ada ininya, ya. Sebentar. Kalau sudah diketik semuanya, nanti kamu tinggal memodifikasi. Yang pertama kalau misalnya huruf I-nya itu harus dijadikan bentuk drop cap, ya tadi yang sudah dijawab oleh siapa tadi? Bahwa ada di view, ada di insert, ya nanti kalian cari. Tergantung lagi ke dalam versi dari Word-nya itu sendiri. Ya kalau di saya, drop cap itu sendiri dia ada di insert, terus kemudian saya ada di teks, ya. Karena ini kan nggak tahu di posisi kalian ada di mana ya. Terus nanti di situ akan ada drop cap, ya. Kalau misalnya kita belum mengetikkan, ya, terus kemudian kita juga tidak memblok mana kata yang akan kita besarkan sendiri, ya, drop cap-nya itu nanti default-nya akan off. Ya, jadi di sini kalau kita mau bikin drop cap, ya, huruf yang akan kita besarkan itu kita blok terlebih dahulu, baru nanti drop cap-nya akan on. Nah, setelah itu nanti lihat di contoh kita di sini juga akan ada huruf yang italic, ya, dan jenis hurufnya beda-beda. Kalau hurufnya beda-beda gini ya berarti kita blok dulu, kemudian kita pilih jenis huruf yang mau kita gunakan, ya. Nah, untuk kolom nanti kalian bisa cari di bagian apa namanya, layout, ya. Di layout nanti akan ada, kalau di saya adanya di layout, kemudian di kolom, ya tinggal klik kolom. Nah, karena kita mau dibuat 2 kolom, berarti nanti kita bikin bentuknya, pilihannya kita tentukan 2 kolom, ya. Nah, untuk sampai mana posisinya, ya, di sini kan kampusnya di atas, berarti nanti kita mainnya di marginnya.
marginnya kita naik-naikkan, jadi tidak terlalu besar ruang yang kita sediakan untuk tulisan ini, ya. Jadi nanti tolong kalian explore, karena untuk menjelaskan dengan contoh, ya artinya yang ngerjakan saya jadinya, ya. Sehingga di sini kuncinya kalian buat dulu semuanya, kalimat ini menjadi satu, ya. Dilihat di sini ada beberapa paragraf, internet ini paragraf 1, bagaimana paragraf 2, kalau paragraf 3, akhirnya paragraf 4. Ya, kalau semuanya sudah dibuat, nanti baru dimodifikasi. Demikian juga dengan yang bentuk yang kedua. Semuanya ditulis. Ini hanya huruf besar, kemudian nanti dia untuk Microsoft Word yang besar ini hanya hurufnya size-nya dibesarkan, kemudian dikasih warna, ya. Jenis hurufnya nanti bisa dicari jenis huruf apa yang seperti ini. Nah, tapi kalau untuk yang pengertian Microsoft Word ini sendiri, kita bisa menggunakan Word Art. Word Art juga sama, ada di insert, terus kalau di saya ada di Word Art tadi, ya. Terus kemudian nanti di sini dia akan dibagi dua. Berarti ini kolomnya, paragraf yang satu ini kita blok, kemudian kita bagi menjadi dua. Nah, kalau yang ini pembagian kolomnya dia tidak sama besar, ini juga bisa kita atur nanti, ya. Kita bisa atur mau sebesar mana untuk kanan dan kirinya. Nah, yang ini sama dengan penulisan Microsoft Word, tinggal ditambahkan atau insert dari gambar aja. Saya rasa kamu lebih mampu, ya, lebih gampang mengeksplor. Nantinya kalian coba dulu, pokoknya untuk tugas latihan hari ini. Latihan yang pertama ini, tampilan yang diinginkan adalah seperti ini, ya. Karena kalau misalnya dijabarkan satu-satu semua function dari Word ini sendiri, memang waktunya tidak akan cukup jatuhnya, ya. Tapi di sini kalian bisa lihat fungsi home itu apa sih, insert itu isinya apa saja, ya. Ya. Ya, tampilan saya kan nggak bisa saya jadikan patokan, karena memang kita punya tampilan yang mungkin nanti beda-beda, ya, untuk Word ini sendiri. Jadi yang biasa kita gunakan ini adalah di bagian home, terus kemudian untuk modifikasi kita bisa memodifikasinya melalui insert, atau kemudian kita layout di sini ada yang bentuknya kolom tadi, 1, 2, 3 dan sebagainya. Terus tadi kalau misalnya drop cap, ya kita bisa lihat di insert. Nah, di posisi saya di sini ada teks, ya, kemudian di sini ada text box, ada word art. Yang word art itu adalah yang berbayang-bayang seperti ini. Nah, ini ada drop cap. Cuman drop cap-nya masih off karena memang belum ada tulisan yang saya buat. Ya, sehingga kalau misalnya saya buat tulisan seperti ini, kita blok kata yang mau di drop cap. Ya. Baru dia akan on. Kita pilih drop cap. Dan dia akan menjadi keluar seperti ini. Dan ini juga masih bisa kita atur atau setting mau posisinya di mana, ya. Kalau mau di atas berarti tulisannya dia nanti akan turun ke bawah, tulisannya ininya. Seperti itu kurang lebih. Ya. Bisa dipahami maksudnya? Matikan drop cap, ya kita tinggal none aja. Saya rasa bisa dipahami maksudnya ya. Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi hari ini tolong kalian kerjakan, nanti kalian kasih nama tugas kalian ini dengan latihan kelas, nama, dan
sesuai default yang ada di PPT. Nanti PPT-nya ini akan saya share juga. Terus kemudian dikirimkannya, saya tulis di sini. Nanti saya tulis di itunya ya, dikumpulkan melalui email. Kalau misalnya kalian bikin khusus di dalam satu G Drive, nama file dan nama filenya nggak apa-apa dituliskan, nanti terus kemudian link G Drive-nya juga boleh. Jadi misalnya Word dan Excel kalian nanti akan disatukan di sana, ya di G Drive kalian, itu lebih gampang saya untuk memeriksanya, ya. Itu lebih enak lagi. Jadi nggak usah kirim file, langsung aja kirim link G Drive-nya, ya, melalui email. Bu, saya mau nanya, untuk pengumpulannya misalnya dikumpulin ke ya satu kelas satu G Drive itu boleh kan, Bu? Boleh, tapi saya minta satu kelas itu nanti ini lagi ya. Ya, harus satu kelas sih. Tapi satu kelas itu juga nanti kalau emangnya punya G Drive diinfoin lagi ya, jangan dijadiin satu G Drive ya, satu kelas ya. Berarti untuk yang tugas ini masih dikirim via masing-masing gitu, Bu? Untuk selanjutnya sih begitu ya. Masing-masing. Cuma kalau misalnya kamu punya G Drive, kamu kasih link G Drive-nya aja. Jadi nanti latihan Word, kamu bikin foldernya sendiri Word, ya kan nanti saya tinggal buka aja. Terus kemudian nanti yang Excel-nya juga kayak gitu. Berarti nanti ketua kelas paling tugasnya ya ngelis link itu aja. Oke Bu. Ya. Sama satu lagi nih Bu, saya mau nanya, itu untuk kelompoknya itu digabung sama TI apa mungkin SIE? Bebas ya? Aja, tapi nanti pas pengumpulan tetap sendiri-sendiri. Kan ini sendiri. kalau kelompok itu maksud saya hanya agar kalian tidak berat pada saat luring. Mungkin ada yang berat harus bawa laptop, ya, jadi mungkin kalau misalnya berdua bisa ganti-gantian. Tapi kalau mau semuanya bawa ya silahkan, lebih bagus seperti itu. Konsepnya seperti itu, ya. Jadi kelompok itu cuma hanya untuk kalau ada yang keberatan bawa pada saat pelaksanaan atau pada saat luring itu harus selalu bawa laptop, ya. Ya mau tidak mau kan yang satu ngerjain, yang satu cuma ngelihat seperti itu. Cuma kalau kedua-duanya mau ya lebih bagus lagi. Karena tetap aja untuk pengumpulannya kalian mengumpulkannya masing-masing nantinya. Iya. Bisa dipahami ya maksudnya? Bisa. Ada lagi? Sudah cukup? Ibu, ya. mau nanya, ini format filenya harus doc atau boleh PDF, Bu? Doc dong. Nanti saya ngeceknya susah. Melihat itu kalian benar apa enggak. Tapi kalau beda versi suka acak-acakan, Bu. Kalau misalkan yang satu versinya lama terus ibu versinya tinggi, kita suka acak-acakan gitu formatnya. Kalau PDF nanti saya malah nanti saya bisa itunya lah. Nanti saya bisa bukanya di versi yang sesuai. Ya. Oke, Bu. Untuk maksimal pengumpulannya itu kapan ya, Bu? Maksimal pengumpulannya terakhir nanti ada di ini ya. Di mana? Di filenya. Nggak usah di filenya deh. Sekarang hari Jumat ya. Berarti hari Kamis ya. Kamis ya. Hari Kamis minggu depan sebelum kita luring. Berarti batas tenggatnya Kamis 2359 ya? Iya, jangan 23. 22. 22. Nah.
Ada lagi? Ini saya kirim materinya ke Bu, Helmi dan itu Damar. untuk link G Drive-nya tadi sendiri-sendiri ya Bu ya? Ya kalau mau ngumpulnya link G Drive, ya berarti sendiri-sendiri. Kalau Tapi langsung ini misalkan ya. kenapa Bu? Ya langsung link ke itunya ya. Oh oke Bu. Tapi nggak dikirain saya tadinya biar mempermudah mau gini Bu bikin satu link drive dibuat kelas, cuma nanti di dalam link G Drive itu ada beberapa folder untuk masing-masing murid siswa. Iya, begitu lebih bagus. Bisa Bu kayak gitu. Ya. Jadi satu link G Drive aja, cuman di dalamnya itu ada folder buat Iya. masing-masing. Iya benar, boleh. Tapi dipisah ya, kelas pisah kelas ya. IA sama KA ya. Iya Bu. Nah. Iya Bu. Nah, saya sudah kirim ke Helmi sama Damar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini. Masih ada yang mau bertanya? Dari saya sih cukup, mungkin yang lain. Yang lain mungkin? Kamu beneran explore lagi ya, minggu depan kita mau, insya Allah sih mau mau mail merge, cuman saya mau pakai foto juga seperti itu. Cuma ya nanti kita lihat minggu depan ya. Kan kalau konsep yang biasa kan surat menyurat ya. Explore. Kalau yang masih 30-30-an, minimal hafalkan menu terlebih dahulu. Oh ini menu ini isinya ini seperti itu. Oke. Enak loh. Bisa bekerja di beberapa aplikasi, tidak Google Doc aja. Google Doc itu bisa dieksplor seperti ini nggak? Masih terbatas ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah cukup? Cukup, Bu. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih untuk joinnya hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan luring. Jamnya 3-4 ya? Iya, Bu. Kalau misalnya kalian bisa standby sebelum jam ini nggak? Sebelum jam 9:30. Kalau misalnya saya bisa cepat di yang kelas 1-2, jadi kan kamu bisa langsung masuk. Kalau Bu, untuk kelas KA sih jam 1-2-nya untuk minggu depan ada pergantian jadwal yang IBD-nya mau dipindahin jadi jam 1-2 hari Jumat. Oh gitu. Oh baik. Ya tapi kan tetap 9:30 ya.